siswi jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya akan mempresentasikan jawaban EAS mata kuliah penulisan ilmiah. 1A. Definisi manuskrip. Definisi manuskrip adalah naskah tulisan tangan yang menjadi kajian biologi atau naskah baik tulisan tangan maupun ketikan. Manuskrip terdiri dari kata manu dan skrip, yang diartikan sebagai tulisan tangan. Manuskrip merupakan sebuah naskah tulisan tangan yang sudah ada sejak dahulu hingga masih ada sampai saat ini. Selanjutnya, B. Konsep dan ciri-ciri karya ilmiah. Konsep karya ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Yang pertama, menggunakan bahasa tulisan sebagai media. Yang kedua, membahas konsep ilmu pengetahuan. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Yang keempat, dituangkan dengan menggunakan bahasa yang benar. Selanjutnya, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah, hal yang harus dipahami. Selanjutnya, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah, hal yang harus dipahami mengenai karya ilmiah ialah ciri-cirinya. Yang pertama, reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak efektif. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Selanjutnya, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Selanjutnya, yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan penulisan karya ilmiah. Harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Selanjutnya, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat straightforward, maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. 8. Bersifat objektif. Yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Selanjutnya, C. Sistematika penulisan karya ilmiah. Daftar isi, lembar judul, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Selanjutnya bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian, tujuan operasional penelitian, pendekatan dan metode penelitian, desain dan variabel penelitian, definisi operasional variabel, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data, pengolahan data, teknik analisis data, penutup, kesimpulan, dan terakhir saran. 2. Hal-hal yang dibutuhkan saat perencanaan penulisan ilmiah. Yang pertama, syarat utama, memiliki kemauan dan mempunyai kemampuan memotivasi diri dan pengetahuan. Selanjutnya, membangun konsep dan ide,
tema, topik, judul masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, tujuan penyusunan, dan mind mapping. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam penelusuran kepustakaan. Komponen-komponen yang perlu ada pada bab 3, penelitian kepustakaan menurut MISART tahun 2014 sebagai berikut. Yang pertama, jenis penelitian. Peneliti perlu menjelaskan apa jenis penelitiannya, tujuannya agar pembaca memahami apa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya, 2. Setting penelitian. Penelitian kepustakaan perlu menetapkan setting penelitian. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menetapkan di mana peneliti bisa mendapatkan data penelitian. 3. Sumber data berkaitan dengan bahan-bahan yang menjadi bahan penelitian. Bahan penelitian berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Yang keempat, teknik dan instrumen pengumpulan data. Pada bagian ini, peneliti harus menjelaskan dengan cara apa data diperoleh dan instrumen apa yang digunakan untuk memperoleh data tersebut. Untuk instrumen penelitian, MISART 2014 mengemukakan ada 2 instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. A. Pengumpulan data dalam bentuk verbal simbolik. B. Kartu data yang berfungsi untuk mencatat hasil data yang telah didapat untuk lebih memudahkan peneliti dalam mengklarifikasi data yang telah didapatkan di lapangan. Setelah lokasi ditentukan, mulailah mencari data yang diperlukan. Pada tahap ini, peneliti harus bisa membaca data. Ada 2 cara untuk membaca data, yaitu A. Membaca data pada tingkat simbolik. B. Membaca pada tingkat semantik. Menurut MISART tahun 2014 mengemukakan cara pencatatan data dalam kartu data bisa dilakukan dengan beberapa cara. A. Mencatat secara kvitasi, yaitu dengan mencatat kutipan langsung tanpa merubah sedikit pun redaksi sumber data atau dari penulis karya tersebut. B. Mencatat secara paraphrase dengan menangkap intisari dari data dengan redaksi kata yang disusun oleh peneliti sendiri. C. Mencatat secara sinoptik. D. Mencatat secara presis. E. Pengkodean. 5. Teknik analisis data. Menurut Mirsakon dan Purwoko tahun 2017 mengemukakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pustakaan bisa dengan menggunakan metode analisis isi. Selanjutnya yang keempat, etika penulisan ilmiah. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran adalah sifat dan syarat dasar yang harus dimiliki oleh penulis. Penulis yang mengungkapkan hasil dari suatu metode ilmiah atau aplikasi ilmiah harus bebas dari berbagai pengaruh dan tekanan manapun. Selanjutnya yang kedua, bebas dari plagiarisme. Sifat berikutnya adalah bebas dari plagiarisme. Penyusunan karya tulis ilmiah harus bebas dari plagiarisme, yaitu penggunaan suatu gagasan, hasil, pernyataan, ataupun kalimat orang lain yang dia akui sebagai karya tulisannya tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketiga, menjunjung hak cipta berkaitan erat dengan hak atas keaslian hasil temuan ilmu dan pengetahuan. Yang keempat, keabsahan. Sifat berikutnya yang harus dimiliki oleh penulis adalah keabsahan atau validity. Yang kelima, keterandalan. Juga merupakan suatu sifat utama dari karya tulis ilmiah. Keterandalan adalah ketepatan dan kemantapan atas materi tulisan. Selanjutnya yang kelima, memberikan penjelasan mengenai cara menulis citasi. Menunjukkan asal-usul atau sumber suatu kutipan, mengutip pernyataan atau mengulang pernyataan seseorang dan mencantumkannya di dalam suatu karya tulis
yang dibuat namun tetap mengindikasikan bahwa kutipan tersebut itu adalah pernyataan orang lain. Terima kasih.